one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Siapa yang udah sarapan pada pagi hari ini? Aku. Sarapan apa tadi? Aku tempe. Tempe. Aku roti. Roti ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Fitri, Talita, Talita sama Bagas. Iya. Hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sekarang tanggal berapa? Senang. Tanggal tuh Ya. bulan Nih. 2022. Dua. Anissa berangkat. Hadir Bun. Adinda. Hadir Bun. Adinda. Yang hadir kemarin dua. Alhamdulillah masuk ya. Nah, agar menambah semangat kita pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat yel-yel tepuk semangat? Aku. Yuk kita bareng-bareng ya. 1, Dua. Dinda sinian. Tiga. Dinda jajar sini. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya anak-anak, nah pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Tema 7, tema 2. Ini namanya mencair. Gas, cair, gas, padat. Jadi kita di sini akan belajar mengenai perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Gas apa? Gas kompor. Gas itu yang kayak hujan ya. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberi contoh pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda, membuat laporan hasil percobaan pengaruh kalor dan benda. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menganalisis, siswa dapat menguraikan
sifat-sifat benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan melakukan percobaan, siswa mengetahui kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, dengan kegiatan mencoba, siswa dapat mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dinda, lihat sini ya. Kemudian siswa dapat membuat karya pop-up book. Ada yang tahu pop-up book itu seperti apa? Ya, nanti kita akan belajar cara membuatnya. Kemudian siswa dapat menyajikan hasil karya pop-up buku tentang perubahan wujud benda. Ayo membaca. Nah, perubahan wujud benda, benda padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud dikarenakan suhu peristiwa perubahan wujud benda ada 6, yaitu mencair atau melebur, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima mengkristal, dan yang terakhir yang keenam yaitu menyublim. Ya, kita akan belajar bersama-sama ya agar tahu menyublim itu apa ya, Bu. Nah, kegiatan kedua, ayo membaca. Nah, mencair, pertama kita akan membahas tentang mencair. Mencair itu apa sih, Bu? Nah, mencair itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Suatu benda dapat mencair karena adanya kenaikan suhu yang menjadi lebih panas. Nah, kemudian yang kedua, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Terdapat 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yakni memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Kemudian yang ketiga apa? Menyublim. Nah, menyublim itu apa? Menyublim itu peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya peristiwa menyublim adalah kapur barus yang disimpan di dalam lemari dan semakin lama akan semakin habis. Kemudian yang keempat yaitu mengkristal, adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Nah, proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Kemudian ada mengembun. Sering banget ini kita temuin saat pagi hari. Mengembun adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat cair. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya paparan energi panas pada suatu benda. Kemudian membeku. Membeku tuh apa? Seperti air kita masukkan ke kulkas jadi es batu, membeku. Jadi membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Peristiwa ini membentukkan suhu yang dingin hingga titik beku. Nah, ini contoh gambar dari 6 perubahan wujud benda tersebut. Yang pertama, es menjadi mencair. Ini menguap, mengkristal, menyublim, terus mengembun, membeku. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh 6 perubahan wujud benda tersebut. Nih, contohnya bisa dilihat bersama-sama. Yang pertama ada mencair. Kita buka ya videonya. Perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal, sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Itulah yang terjadi pada es batu. Es batu ini tadinya suhunya rendah. Karena ditaruh di luar ruangan atau dicampur dengan air yang suhunya lebih tinggi, maka lama-kelamaan es batu ini dapat mencair. Yang tadinya es batu ini benda padat, lama-kelamaan menjadi benda cair. Nah, yang kedua
Berikut ini adalah contoh peristiwa mencair di dalam Kehidupan sehari-hari. Selain es batu yang mencair di dalam gelas atau es batu yang mencair ketika kita keluarkan dari kulkas, ada lagi peristiwa-peristiwa lain. Yang pertama adalah mentega yang meleleh saat dipanaskan. Kemudian, coklat batang yang meleleh saat dipanaskan. Besi yang mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Dan lilin yang meleleh saat dipanaskan atau. Nah, peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai. Yang pertama, mentega meleleh saat dipanaskan. Di mentega kita lelehkan di tepon atau di wajan, itu akan meleleh. Itu peristiwa. Iya. Coklat batang meleleh saat dipanaskan. Kemudian besi mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Nah, saat kita menghidupkan lilin, lilinnya akan meleleh juga. Nyalakan suhu. Nah, bisa kalian lihat di sini Nih contohnya. yang meleleh saat dipanaskan. Mentega tadinya bentuknya padat. Ketika taruh di atas wajan dan terkena panas dari api, nah di sini mentega akan meleleh. Ini tandanya mentega mengalami peristiwa mencair. Kemudian coklat batang. Coklat batangan ini juga tadinya benda padat. Ketika dipanaskan di atas kompor atau di atas benda yang panas, coklat ini dapat meleleh seperti ini. Begitu pula dengan besi. Besi yang padat ketika dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, maka besi tersebut dapat mencair. Jadi seperti ini. Ini contoh Bisa kalian lihat gambarnya. di sini yang menyala, ini adalah cairan besi. Ya. Besi bisa mencair seperti ini ketika dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Dan ada lilin yang meleleh saat apinya dinyalakan. Panaskan tuh seperti ini ya Bisa contohnya kalian ya. lihat di sini di sekitar lilin juga ada cairannya yang dekat api. Ini tandanya lilin mengalami peristiwa mencair. Jadi ini adalah beberapa contoh peristiwa mencair di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang udah tahu ya contoh dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang udah tahu cara membuat pop-up book yang Ibu kasih tahu tadi? Ada yang sudah bisa? Belum nih, Ibu kasih contoh ya. Contoh gambar dari pop-up booknya. Contoh dari booknya. Kita cari terlebih dahulu. Itu lagi. Kita akan mencari contoh gambar dari booknya. Kita tadi sudah belajar tentang 6 perubahan wujud benda. Nggak boleh untuk mainan. Nah, cara membuat pop-up book yaitu alatnya ada gunting, pulpen, spidol, penggaris, kemudian bahannya ada kertas buffalo, beberapa gambar perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, double tip, kertas origami, lem kertas, kertas karton, kardus, dan kertas HVS. Nah, pop-up book perubahan wujud benda nih seperti ini. Wah, bagus sekali. Perubahan wujud benda. Nah, ada gambar mengkristal, kemudian ada contohnya, kemudian menyublim, contohnya seperti ini. Iya. Baik anak-anak, jadi selesailah sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa Ibu pimpin berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pulang kita nyanyi terlebih dahulu ya, biar pulangnya semangat. Siapa yang hafal lagu Gelang Sepatu Gelang? Aku. Ya, kita nyanyi ya bersama-sama. 1, 2, 3.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berpesan pulangnya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Kemudian pulang, segera makan, istirahat. Jangan lupa mengerjakan PR-nya ya. PR yang mana? Iya, nanti PR yang kemarin ya. Ya, sampai jumpa, bertemu lagi besok hari